Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada manusia yang tidak memiliki permasalahan di dalam kehidupannya, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja tidak sedikit di antara kita sebagai kaum muslimin yang ketika diberikan permasalahan, diberikan kesusahan, diberikan ujian maupun cobaan yang membuatnya stres sampai kepada depresi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya senantiasa mengingatkan melalui firman-Nya kepada kita semuanya, la tai'asu min rahmatillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena permasalahan yang diberikan kepada kita itu sudah ditakar, sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang itu di luar kemampuannya. Biasanya stres atau depresi itu terjadi satu, karena tidak siap menerima yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Padahal di dunia ini mustahil semua keinginan kita itu bisa terwujud, karena ada saja yang tidak terwujud. Ana urid wa anta turid wa nahnu nurid wallahu yurid. Saya berkehendak, Anda berkehendak, kita semuanya berkehendak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkehendak. Tetapi kehendak Allah lah yang pasti akan terjadi. Yang kedua, biasanya karena tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, tidak akan mengenai kepada kita kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Mau ridho ataupun tidak ridho, pasti ketetapan Allah itu pasti akan terjadi. Hanya saja bedanya, faman rodiya falahu ridho, barang siapa yang ridho terhadap ketetapan Allah, pasti Allah ridho. Waman sakhita falahu sukhtu, barang siapa yang murka tidak ridho terhadap ketetapan Allah, maka Allah pun murka tidak ridho kepadanya. Kemudian yang ketiga, biasanya karena terlalu mendramatisir permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang keempat, karena tidak bisa mengevaluasi dirinya, sehingga cenderung menyalahkan kepada kelemahan, ketidakmampuan dirinya sendiri, cenderung menyalahkan kepada orang lain, bahkan juga cenderung menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai memiliki keyakinan bahwa Allah telah berbuat zalim, Allah telah berbuat tidak adil kepadanya. Padahal kalau seandainya kita mau mengevaluasi permasalahan yang dihadapi, boleh jadi karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-111, wa may yaksib itsman fa inna ma yaksibu ala nafsih. Barang siapa yang berbuat dosa dan kemaksiatan, maka sesungguhnya dia sedang mengundang kesulitan untuk dirinya sendiri. Kalau seandainya dia sadar, maka tentu tidak akan menyalahkan siapapun. Yang mereka akan perbuat pastinya akan senantiasa memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hal yang demikian bisa dilakukan, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan ketenangan sekalipun kita dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Allah berikan jalan keluarnya dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan yang kelima, biasanya karena tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah zat yang maha besar, Allah zat yang maha segala-galanya, Allah zat yang maha memberikan rezeki, Allah zat yang maha menentukan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk Allah juga yang sebetulnya mengurus setiap makhluknya. Allah zat yang maha tahu yang terbaik untuk kita semuanya. Sehingga siapapun yang tidak memiliki kedekatan kepada Allah, yang tidak memiliki hati yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan cenderung akan mudah stres ataupun depresi. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki hati yang yakin kepada Allah, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan merasa ketakutan yang berlebihan, tidak akan merasa kesedihan yang berlebihan sampai kepada depresi. Maka solusi daripada depresi atau stres ini
adalah tentu harus terus meningkatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, datangi dokter, psikiater untuk berkonsultasi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Dan yang ketiga, minta doa daripada orang tua ataupun guru-guru kita, ustadz, kiai, para ulama. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita semuanya, Allah senantiasa memberikan ketenangan, Allah jauhkan daripada stres ataupun depresi, walaupun kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.